Halo, Culprit, pace bene, masih di Mea Culpa, dimanapun kita berada, semoga sehat. Dan kalaupun sedang sakit dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh, semoga tetap kuat dan bertekun dalam doa. Para sahabat, saya menemukan satu topik, saya baru berchatting-chatting dengan teman, masuk Katolik, tapi oke, ini bukan tentang teman ini, tetapi satu topik yang barangkali eksis, ya, kita alami, ada yang mengalami, masuk menjadi anggota gereja Katolik, tetapi kemudian kehilangan katakanlah passion, gairah untuk mendalami hidup rohaninya. Rupanya tidak semenarik yang saya duga. Atau rupanya sama saja, tidak seindah yang saya bayangkan sebelumnya. Atau barangkali ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Kurang lebih begitulah, bahwa rupanya gereja Katolik tidak sekudus yang dibayangkan, tidak seramah yang saya harapkan orang-orang di dalamnya. Banyak hal yang barangkali rasanya kita terlanjur masuk ke dalam gereja Katolik karena tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan. Saya pikir ini satu kenyataan yang boleh saja dirasakan oleh banyak orang. Boleh jadi saya masuk Katolik lalu merasakan itu, atau saya sudah lama menjadi Katolik tetapi sekarang saya seperti kehilangan alasan mengapa saya harus tetap menjadi Katolik. Jadi dalam situasi kekosongan begini, kosong atau semangatnya berkurang, saya pikir kita semakin membutuhkan lebih banyak doa-doa. Saya yakin tidak sia-sialah mendoakan sesama umat beriman. Dan kita tidak usah jauh-jauh, barangkali kita punya anggota keluarga, sahabat, kenalan yang kita melihat bahwa hidup rohaninya mulai luntur. Gairahnya untuk aktif dalam gereja, janganlah dulu berorganisasi, sekurang-kurangnya aktif dalam berdoa, mengikuti ibadat, ikut perayaan Ekaristi, sepertinya mulai menurun. Nah, sepertinya teman semacam ini membutuhkan doa-doa kita. Anggota keluarga kita yang semacam ini membutuhkan doa-doa kita. Untuk saya menarik Santa Monica yang berdoa tanpa kenal lelah bagi putranya Agustinus, dengan harapan agar Agustinus menjadi seorang Katolik yang baik, atau katakanlah pengikut Kristus yang baik. Dan dibutuhkan banyak waktu bagi Monica untuk berdoa, bertekun dalam doanya sampai akhirnya Agustinus menjadi seorang Katolik, bahkan Katolik Kristen, menjadi bapa gereja. Dan untuk saya menarik juga mengaitkan ini dengan bacaan semalam tentang Bartimeus yang buta. Oke, dia mendoakan, dia meminta dalam doa, begitulah pernyataan seruan, tidak hanya sekali, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang dikatakan oleh para murid atau orang-orang lain yang mengikut Yesus? Mereka marah dan menyuruhnya diam. Tetapi apa yang Bartimeus lakukan? Berseru lebih keras lagi, putra Daud, kasihani aku. Ternyata tidak cukup hanya sekali, sampai 2 kali, sampai lebih keras. Sampai Yesus berkata, panggil dia. Apa yang kau kehendaki kulakukan bagimu? Saya pikir itu feedback yang sangat menggembirakan. Begitu ya. Nah, kalau faktanya ada orang yang kita kenal atau bahkan kita sendiri rasanya sedang melemah hidup rohani kita, banyak variabel, faktor yang menyebabkan itu. Tetapi dalam situasi demikian saya pikir kita bisa mendoakan diri kita supaya lebih terbuka mata hatinya melihat kehadiran Allah. Atau kalau ternyata bukan diri kita tetapi orang di sekitar kita yang mengalami penurunan semangat hidup rohani, kita doakan supaya dia semakin melihat betapa pentingnya menyadari kehadiran Allah dalam hidup. Saya pikir ini satu video singkat untuk menyemangati orang-orang yang sepertinya kehilangan di mana hidup semangat rohani saya yang dulu berapi-api. Begitu ya, atau yang saya sudah membuat komitmen untuk menjadi seorang Katolik dan
apa yang saya harapkan supaya lebih religius, supaya lebih passionate, bergairah menjalani hidup, tidak rupanya terkabul, terwujud, terjadi. Nah, semoga lah karena doa-doa, karena hasrat, komitmen yang kita bangun, pelan-pelan hidup rohani kita kembali shining, mekar lagi, bersinar lagi. Semoga. Pace e bene.